Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang akuarium filter samping. Kenapa saya lebih memilih filter samping? Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk teman-teman bisa nonton videonya untuk lebih lengkap. Filter akuarium kali ini yang saya gunakan, dia menggunakan filter samping dengan pipa kedap udara. Lagi-lagi saya menggunakan filter pipa yang kedap udara. Tujuannya kedap udara pipa yang kecil ini, dia untuk sebagai penyalur dari air di akuarium menuju ke filter. Karena saya tidak mau melubangi kaca akuarium, atau saya tidak mau simpan di atas karena ya berhubung tempat saya sempit, jadi di atas ini bisa saya gunakan untuk tempat apa atau tempat apa begitu. Jadi tempat apa jadinya. Nah, lihat teman-teman, filter akuarium ini dia memang terpisah, full terpisah. Memang kelihatan sekali ya jaraknya dari akuarium ke filter ini. Dan itu pipanya, ini pipanya, pipa sebagai pipa kontrol. Kemudian ini pompanya. Saya juga suka dengan sistem ini karena tidak ada pompa akuarium di dalam akuariumnya sendiri. Cuman satu pipa saja naik ke atas sebagai kontrolnya. Jadi tidak terlalu merusak pemandangan akuarium itu sendiri. Dan kenapa saya lebih pilih dia terpisah, bukan menyatu? Biasa kan ada filter samping menyatu dari akuarium, dengan filternya itu satu. Tujuan saya buat begini, kalau saya ingin melakukan pencucian filter, itu filter betul-betul saya cuci tanpa harus mengganggu akuarium itu sendiri. Tapi poin utamanya di sini saya sampaikan, kalau saya bikin filter begini karena mesin, yang pertama mesin tidak ada di dalam akuarium, tidak terlalu mengganggu di bagian atas ini. Habis itu tidak melubangi kaca akuarium dan tidak nempel di akuarium. Filter ini sebenarnya bisa kita simpan di belakang, bisa kita simpan di samping begini, di samping kiri atau di samping kanan, sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Makanya saya gunakan filter akuarium terpisah begini dengan sistem lagi-lagi pipa kedap udara. Nah, begini dia penampakannya. Karena kadang saya simpan di bagian atas ini, saya simpan apa, kopi atau apa, suka-suka saya lah. Nah, untuk filternya sendiri saya menggunakan tiga tiga skat. Yang pertama ada filter mekanis ini. Kedua, saya kasihkan kapas karena ini bagian kasarnya, ini untuk kotoran ikan, ini kemudian yang halus. Dan yang tiga ini untuk biologinya. Sebenarnya untuk menutupi ini bisa kita menggunakan stiker atau bagaimana begitu. Bisa kita menggunakan stiker untuk menutupi kalau dianggap ini sebagai suatu yang tidak bagus dipandang. Ini lebih bagus sebenarnya disimpan di belakang, cuman karena tidak ada tempat, jadi saya simpannya di samping. Namanya filter samping karena berhubung sekarang saya simpan di samping, jadi namanya filter samping. Sebenarnya ini bisa disimpan di belakang, di samping sini, atau di samping sini. Terserah dari kebutuhannya kita. Untuk penyuciannya, mungkin saya kasih lihat sama teman-teman.
Bahkan karantina kolam koi saya menggunakan sistem seperti ini. Jadi ketika ini saya angkat, filter akan kosong. Sudah tidak ada aliran dari tempat karantina ini ke filter. Ini satu, sana juga saya menggunakan sistem yang sama dengan pipa kedap. Ya, saya menggunakan pipa kedap karena nyaman saja untuk dilakukan pencucian. Sekarang saya akan coba lakukan pencucian. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dia sudah habis. Adapun untuk cara pengisiannya sebenarnya simple. Yang penting di filter ini masih ada air. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah ini masih ada air dia. Yang penting masih tinggi begitu. Dan bagaimana cara melakukannya? Mari saya contohkan. Cukup simpel bukan? Dan kita akan melakukan pencucian filter ini. Bagaimana yang saya maksud tadi ini, kalau dia mudah melakukan pencucian filternya ini. Oke. Ini kolam karantina saya ya, kolam penampungan ikan saya. Untuk filternya tetap kita harus isi air terlebih dahulu, habis itu kita umpan. Ini di chamber 1, 2, 3, dan 4 dia masih kosong ya, yang terisi dia hanya di chamber 1 saja. Oke, nah teman-teman, untuk aliran kesanan ini kita sebenarnya nanti dari pipa ini saja. Yang penting di filter pertama ini ada airnya. Oke, kita lakukan pengisian.
Oke, sekarang sudah full. Eh, dari bak ini ke mari ini sudah tinggi air sudah sama. Jadi tanpa harus menguras kolam, kita bisa cuci filter. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.